Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Dr. Jajang Romana dan Ibu Ade Yeti Nurhayantini selaku reviewer dari proposal yang kami ajukan pada pagi ini. Dan saya perkenalkan yaitu Wahyu SOSMH selaku anggota dari kelompok pengabdian masyarakat ini, di mana Pak Ketua yaitu Pak Dr. Ahsanuddin Jauhari MHum tidak bisa hadir karena beliau sedang sakit. Pada pagi ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Aktualisasi Nilai Jamaah Forum Komunikasi dan Silaturahmi Umat Islam atau FOKSUI Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung berbasis Lembaga Pendidikan dan Koperasi Warga. Bapak dan Ibu sekalian, pada saat ini masyarakat di wilayah Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung secara khusus tengah dilanda krisis yang sangat fundamental, yakni persoalan akidah yang labil, dan akibat dari kelabilan tersebut maka ada dua hal, yakni minimnya transformasi nilai-nilai pendidikan Islam dan rentannya pelemahan nilai-nilai ekonomi, terlebih pada masa pandemi sekarang ini, di mana masyarakat tersebut rata-rata bermata pencaharian sebagai pelaku industri atau industri rumahan. Kondisi saat ini dihimpit oleh banyak hambatan. Selain kalah bersaing dengan pelaku industri besar, juga dihadapkan pada saat ini yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 yang secara tidak langsung atau mau tidak mau mereka telah membatasi ruang gerak mereka dalam wilayah usahanya. Akibatnya tidak sedikit masyarakat di wilayah tersebut terhimpit oleh persoalan krisis ekonomi yang mengharuskan mereka untuk terjerat oleh praktek rentenir. Rata-rata masyarakat terjebak dalam praktek rentenir, baik itu pinjol maupun bank manual atau lebih dikenal dengan bank keliling, beralasan tidak lagi memiliki jalan lain untuk memberikan penghidupan yang lebih bagi keluarganya. Oleh karena itu, kegiatan wirausaha ini dilakukan oleh mereka sangat terhambat karena situasi pandemi, menyebabkan kebuntuan bagi masyarakat untuk melepaskan dari upaya-upaya atau praktek rentenir yang terlanjur menjerat mereka. Akhirnya mereka meminjam dari nominal yang awalnya kecil dipaksa untuk mengembalikan dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu nilai bunga atau presentasi keuntungan yang ditetapkan oleh pelaku renten sangat tinggi dan berlipat ganda. Maka atas dasar tersebut ini akan berdampak. Dampak dari hal tersebut yaitu kompleknya terhadap masyarakat wilayah tersebut. Di antaranya beberapa yang dampak yang dimaksud, yaitu yang pertama berdampak kepada kelemahan iman. Akibat dari persoalan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat dan keadaan lembaga pendidikan Islam tersebut masih sangat lemah, yaitu karena pendidikan informal, sangat mempengaruhi terhadap proses internalisasi dan penguatan nilai-nilai ajaran agama, dalam hal ini ajaran agama Islam, baik itu kepada masyarakat pada usia anak maupun dewasa. Dan kelemahan ini tanpa disadari sangat mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak dan tentu yang tidak bertanggung jawab. Contohnya atau umpamanya yaitu upaya kristenisasi dengan iming-iming memberikan bantuan berupa harta atau barang lainnya. Yang kedua, kemadangan berpikir. Daya kreativitas masyarakat juga dihadapkan pada persoalan-persoalan yang dimaksud akan membuat masyarakat malas berpikir dan akan terus bergantung pada praktek rentenir tersebut. Sebab kemampuan hidup mereka hanya ditopang oleh kebiasaan atau wirausaha
yang masih menggunakan modal manual. Jadi sangat sulit bagi mereka untuk bisa bersaing dengan pelaku usaha yang update dan mampu mengimbangi perkembangan zaman seperti marketplace. Contohnya rata-rata usaha mereka memiliki warisan dari orang tua. Jadi usaha mereka itu turun-temurun dari orang tua dan seterusnya. Baik itu dari segi modal, ilmu jejaring, dan rata-rata perhitungan untung rugi yang masih sangat sederhana. Akhirnya mereka berpikir tidak memiliki kemampuan lain untuk menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Yang ketiga, ini berakibat juga kepada keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi tersebut tidak sedikit berujung pada perhatian orang tua terhadap anak yang kurang. Keadaan kehidupan dan dalam rumah tangga yang tidak terhindarkan dari pertikaian antara suami dan istri dan lain-lainnya. Sehingga keharmonisan rumah tangga yang semakin hari semakin berkurang, secara akhirnya lambat laun akan hilang dan berujung pada perceraian. Jadi bisa mengakibatkan pada perceraian pada ujungnya. Apabila hal tersebut terjadi, maka lahirlah akibat atau dampak dari perceraian yang sangat berbahaya, yaitu dengan anak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, beberapa alasan yang dikemukakan tersebut, pengabdi merasa perlu untuk melakukan tindakan preventif dan represif untuk mengupayakan terhadap keadaan kondisi di masyarakat tersebut. Dalam melaksanakan program tersebut, maka penulis atau pengabdi bekerja sama dengan lembaga keagamaan atau majelis taklim, yaitu Forum Komunikasi dan Silaturahmi Umat Islam atau disingkat dengan FOKSUI, atau yang dengan mengusung tema pengabdian nilai dakwah jamaah Forum Komunikasi dan Silaturahmi Umat Islam atau FOKSUI Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung berbasis lembaga pendidikan dan koperasi warga jamaah. Itu tema yang akan diusung oleh pengabdi bekerja sama dengan lembaga tersebut. Dan pada pengabdian kami pada kali ini mengusung 2 program, yaitu pertama mengusung program kelembagaan pendidikan, karena dari segi pemahaman keagamaan sangat lemah, yakni melakukan pendampingan dalam rangka membuka ruang optimalisasi kegiatan belajar mengajar yang sudah dilakukan di majelis taklim tersebut yang semula masih bersifat informal, agar bisa diformalisasikan dan terdaftar secara resmi di Kementerian Agama dalam bentuk lembaga pendidikan pondok pesantren mulai dari PAUD, madrasah atau untuk jangka pendek, dan madrasah aliyah untuk jangka menengah, dan perguruan tinggi untuk jangka panjang. Maka dengan keberadaan lembaga formal yang awalnya lembaga-lembaga tersebut tidak formal, maka ini dalam bentuk wujud pesantren diharapkan dapat menjadi benteng bagi keimanan masyarakat seiring dihadapkan dengan persoalan-persoalan sebagaimana yang diuraikan tersebut tadi. Yang kedua, kelembagaan koperasi. Nah, ini untuk menunjang kegiatan ekonomi. Jadi, pendampingan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman serta pendirian lembaga pengelolaan keuangan yang dinamakan dengan koperasi warga jamaah. Jadi, pendampingan koperasi dalam rangka pendampingan pengelolaan keuangan, yaitu dengan koperasi warga jamaah. Maksudnya, lembaga ini diharapkan mampu memberikan manfaat tidak hanya untuk kepentingan jamaah FOKSUI saja, tetapi dapat dirasakan oleh warga lain, khususnya yang berada di sekitar majelis taklim dan lebih luasnya oleh masyarakat nasional. Pendampingan yang akan kami lakukan yaitu diantaranya dengan memberikan pemahaman bagaimana pentingnya koperasi, manajerial koperasi, sampai kepada pendaftaran koperasi melalui
dinas koperasi setempat. Jadi masyarakat diminta untuk ikut aktif dalam berkegiatan koperasi. Selain itu kami pun akan melakukan pendampingan dalam wilayah-wilayah kiat perekonomian lainnya. Jadi tidak saja dalam koperasi tadi, tapi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Jadi forum komunikasi dan silaturahmi umat Islam ini, atau lebih dikenal dengan nama Poksuy, merupakan lembaga atau yayasan yang bergerak pada bidang sosial keagamaan, sebagaimana yayasan pada umumnya yang terdapat susunan kepengurusan dimulai dari pembina, pengurus harian, sampai kepada anggota. Dan yayasan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung, tepatnya di Desa Cigentur. Jadi lokasinya di Desa Cigentur, Kecamatan Paseh, ini memiliki sejarah yang sangat panjang di masa pendiriannya. Mewarisi darah pendakwah dari sang ayah, Ustadz Aceng menemukan suatu, jadi ini diawali, Poksuy ini diawali oleh Ustadz Aceng Munawar Said. Jadi beliau itu merupakan keturunan dari tokoh agama di wilayah tersebut. Karena mereka mewarisi darah pendakwah dari sang ayah, yaitu Al Ustadz Aceng menemukan suatu wilayah masyarakat pengusaha namun dengan lingkungan kurang baik. Bisa dibilang didominasi dengan kebiasaan masyarakat yang jauh dari nilai-nilai agama. Seperti kebiasaan mabuk, premanisme, dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Keadaan tersebut tentu ini meneguhkan hati Ustadz Aceng tersebut untuk membangun suatu peradaban yang lebih baik di dalam pesantren atau di dalam lingkungan tersebut. Jadi singkatnya, dari berbagai pendekatan yang dilakukan oleh Ustadz Aceng pada masyarakat, maka dibuatlah kelompok-kelompok kecil dari kalangan pemuda untuk dilibatkan dalam kegiatan pengajian, dimulai dari pengajaran sampai kepada pelatihan menjadi mubalig untuk menjadi seorang mubalig yang handal kelak di kemudian hari. Selanjutnya, yayasan ini memiliki anggota kurang lebih 500 jamaah, terdiri dari laki-laki dan perempuan, serta memiliki siswa madrasah yang informal, yaitu sekitar 70 orang murid. Dan yayasan ini sudah berbadan hukum, dan karena itu suatu musibah banjir menyebabkan dokumen tersebut hilang, kemudian dibadan hukumkan kembali pada tahun 2020. Jadi pesantren ini sempat kena musibah banjir, tapi kemudian dibadan hukumkan lagi pada tahun 2020. Terus apa saja program-program kegiatan yang direncanakan, yaitu program ini akan dimulai pada tahun Maret 2022 sampai dengan Juli 2022. Itu. Terus target programnya apa? Target program dari pengabdian masyarakat ini yaitu memiliki beberapa target atau 2 target, yakni target khusus dan target umum. Target khusus yang pertama ada 10 poin. Ini target khusus itu, yaitu yang pertama, agar masyarakat memiliki kesadaran penuh tentang pentingnya pendidikan agama Islam bagi anak-anak. Yang kedua, masyarakat memahami dan memberikan perhatian penuh terhadap lingkungan dan pergaulan anak-anak. Yang ketiga, para jamaah mampu melakukan manajemen waktu yang baik sehingga dapat meluangkan waktu untuk memperhatikan keadaan lingkungan sosial dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi disintegrasi moral. Yang keempatnya, menumbuhkan jiwa kooperatif bagi jamaah dengan berbasis koperasi dan kemandirian ekonomi umat. Yang kelima, mengurangi kecanduan gawai dan gila yang menjangkiti masyarakat atau terutama para orang tua. Yang keenam, menjauhkan anak-anak dari kecanduan gawai atau internet negatif dan kegiatan-kegiatan negatif
lainnya. Yang ketujuh, menciptakan suasana penuh hangat dan menjalin keharmonisan dalam hubungan antar warga. Yang terakhir, yaitu membiasakan program salat berjamaah subuh, maghrib, dan mengaji bersama-sama hingga sholat isya pada orang tua dan anak. Target umumnya ada dua, yaitu yang pertama, terciptanya lembaga pendidikan formal Islam atau pesantren. Jadi itu targetnya, lembaga pendidikan yang sudah ada diformalkan. Terus yang keduanya, terciptanya lembaga koperasi warga masyarakat. Jadi diaktifkan kembali koperasi yang sudah ada. Metode evaluasi dilakukan dengan cara monitoring secara berkala melalui beberapa tahapan program yang dilaksanakan, yaitu yang pertama, melakukan post-test pasca penyampaian sosialisasi, seminar atau penyuluhan hukum. Yang kedua, melakukan simulasi. Dan yang terakhir, memantau perkembangan jamaah dan masyarakat secara berkala. Itu program-program yang akan kami lakukan dalam pengabdian masyarakat ini. Sehingga diharapkan nanti setelah program ini selesai akan berkelanjutan untuk ditindak lanjuti. Rupanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.